Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat Allah adalah nikmat-Nya kesempatan, kesehatan dan juga umur panjang, sehingga kita telah dapat hadir ke tempat yang mulia ini, yaitu untuk mendengar nasihat ataupun ilmu agama yang mudah-mudahan dengan kita mendengarnya dan dapat kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan sejahtera sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para para sahabat, para tabi'in dan para alim ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kun aliman, jadilah kamu itu orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Au muta'alliman, ataupun orang yang menuntut ilmu kepada orang lain. Au sami'an, ataupun orang yang mendengarkan ilmu daripada orang lain. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di sini dan kita berniat untuk i'tikaf dan juga menuntut dan mendengarkan ilmu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan juga Allah beri kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sidang para jamaah iftar yang dirahmati Allah, di saat kita masih bayi umur 4 bulan dalam kandungan, Allah menyuruh kepada seorang malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad bayi tersebut. Dan juga Allah menyuruh mencatat tentang riwayat ataupun catatan kehidupan bayi tersebut, baik di segi rezekinya, ataupun di segi amalnya, ataupun di segi ajalnya. Di saat kita lahir ke dunia, yang harus kita ingat adalah lahirnya kita ke dunia, kita mempunyai suatu tanggung jawab dan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan kita ke dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Dengan demikian, karena ibadah adalah salah satu tujuan utama kita, sehingga kadang-kadang kita mencari berbagai macam alasan, beribu-ribu alasan untuk bisa meninggalkan ibadah tersebut. Yang kaya biasanya beralasan dengan kekayaannya, yang miskin beralasan dengan kemiskinannya, yang sakit beralasan dengan kesakitannya, dan yang bekerja beralasan sibuk dengan pekerjaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dalam sebuah hadisnya yang tercatat dalam kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasim minan nas.
kelak pada hari kiamat Allah Ta'ala akan berhujjah kepada 4 kelompok manusia dengan 4 orang hambanya. Kita lihat apakah 4 kelompok manusia ini termasuk di antara kita. Artinya Allah Ta'ala akan menjadikan 4 orang hambanya itu sebagai alasan dan jawaban untuk menghakimi 4 kelompok manusia tersebut. Yang pertama kata Rasulullah adalah, siapa 4 kelompok manusia itu dan siapa 4 orang hambanya itu? Yang pertama adalah kelompok orang-orang kaya yang tidak beribadah. Di saat Allah Ta'ala bertanya kepada kelompok orang-orang kaya, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku, kata Allah. Maka apa jawaban mereka? Ya Allah, kami sibuk dengan kekayaan kami, ya Allah. Maka Allah Ta'ala menjawab, menghadirkan seorang hambanya yang bernama Sulaiman alaihi salam. Kita sudah mengenal siapa Nabiullah Sulaiman, yang kerajaannya meliputi daripada timur hingga masyriq hingga maghrib, yang kekayaannya meliputi bangsa jin, manusia, hewan, burung-burung. Karun kalah dengan kekayaan Nabiullah Sulaiman. Kita kenal dengan yang disebut dengan harta Karun. Karun orang paling kaya, yang kunci gudang kekayaannya harus dipikul oleh 100 unta. Begitu besar kekayaannya, yang namun masih kalah dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Apa kata Allah? Kerajaan siapakah yang jauh lebih besar daripada kerajaan Sulaiman? Dan kekayaan siapakah yang jauh lebih banyak daripada kekayaan Sulaiman? Namun Sulaiman wahwa lam yatrukil ibadah, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku, kata Allah. Hartanya yang begitu banyak, kerajaan dan kekayaannya yang begitu luas, tetapi Nabiullah Sulaiman tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menolak alasan orang-orang kaya tersebut dengan alasan tidak beribadah gara-gara kekayaannya. Artinya Allah Ta'ala masukkan ke nerakanya. Yang kedua, Allah Ta'ala bertanya kepada kelompok orang-orang yang miskin, wahai orang-orang miskin, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Mereka menjawab, ya Allah, kami hidup dengan kemiskinan, kami hidup penuh dengan kepapaan, kegelisahan, kegundahan, sehingga kami sibuk berjuang siang malam demi sesuap nasi dan meninggalkan dan lupa untuk beribadah kepadamu. Maka apa kata Allah? Wahai orang-orang miskin, kau lihat itu hambaku yang bernama Isa alaihi salam. Nabiullah Isa ini seorang nabi yang paling miskin. Bahkan dikisahkan beliau selama hidupnya hanya memiliki 1 jubah, 1 bagian luar, 1 bagian dalam. Di saat beliau cuci bagian luar, beliau mengenakan bagian yang dalam. Dan makanan beliau bukan seperti kita, mungkin sehari-hari kita ada makan nasi sekali, tapi beliau makanannya kadang-kadang daun-daunan. Dan beliau tidak mempunyai tempat tinggal. Di saat beliau berpergian, di mana ada gua, disitulah beliau berteduh. Nabiullah Isa miskin, tetapi beliau wahwa lam yatrukil ibadah, Nabiullah Isa tidak pernah meninggalkan ibadah kepadaku. Maka Allah Ta'ala menolak alasan orang-orang yang miskin, yang sibuk, yang dengan penderitaan kemiskinannya sehingga tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kelompok yang ketiga, tadi ada 4 kelompok. Kelompok yang ketiga adalah Allah Ta'ala bertanya kepada kelompok orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan mengurus atasannya sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai kelompok orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, lima taraktumul ibadah, karena apa kamu meninggalkan ibadah kepadaku, kata Allah.
Maka mereka menjawab, ya Allah, kami sibuk ya Allah mengurus pekerjaan kami, sibuk mengurus bisnis kami, sibuk mengurus atasan kami, bos kami, sehingga kami lupa dan tidak beribadah kepadamu. Maka Allah Ta'ala menghadirkan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Pernah satu ketika Nabiullah Yusuf dijadikan budak oleh Raja Mesir. Beliau sibuk siang malam melayani tuannya, tetapi Nabiullah Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menolak alasan orang yang ketiga, tidak beribadah gara-gara sibuk dengan pekerjaan ataupun bisnisnya. Dan yang terakhir, kelompok yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang sakit. Di saat Allah Ta'ala bertanya, wahai orang-orang yang sakit, kenapa kamu tidak beribadah kepadaku? Mereka menjawab, ya Allah, kami ya Allah, kehidupan kami diberi ujian dengan kesakitan, sehingga kami tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Maka apa kata Allah? Wahai orang-orang yang sakit, kau lihat itu hambaku yang bernama Ayub alaihissalam. Siapa yang tidak kenal dengan kisah Nabi Ayub yang sakitnya luar biasa? Yang namun Nabiullah Ayub wahwa lam yatrukil ibadah, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dari 4 kelompok ini, apakah termasuk kita dalam kelompok tersebut atau tidak, itu kita dapat mengintrospeksi dari sendiri. Maka jangan kita mencari alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah, tetapi jadikanlah ibadah kepada Allah sebagai alasannya dan jawabannya. Mudah-mudahan di sisa Ramadan yang 15 hari lagi insyaAllah, kita bisa memaksimalkan dengan ibadah kepada Allah, terutama di segi menghidup malamnya, yang insya Allah dengan kita melaksanakan Ramadan dapat titel yang telah dijanjikan Allah, yaitu titel tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin banyak kekurangan dan kesilapan, mohon dibuka pintu maafnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan di sisa umur yang Allah berikan ini kita selalu mempergunakan